Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Para mustami'un, santriwan dan santriwati yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Fi kulli hal, dalam kondisi dan situasi apapun itu. Baik syukur lisan, kalian memperhebat berzikir pada Allah, murajaatul Quran, berkata yang baik atau diam, segala hal-hal yang baik. Syukur hati, selalu memuji Allah, mengagungkan syiar Allah, berterima kasih kepada Allah, husnuzan kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan syukur al-arkan. Setiap segala sesuatu yang kita lakukan harus kita syukuri semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah memudahkan langkah kita untuk mengikuti sunnahnya, dan yaumil qiyamah semoga Allah catat kita untuk mendapatkan syafaatul uzma. Santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nastamir dirasatan al-yaum biqiraati al-basmalah. Kita awali kajian kita, daring kita, kitab Nurul Yaqin dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, mari tajdid dunia, perbaharui niat, himmatul aliyah, semangat yang tinggi. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan meniti jalan, untuk apa? Seraya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke syurga. Maka dengan dalil ini menuntut ilmu adalah kewajiban. Al-faqih wahid asyaddu minasyaitan min alfi abid. Satu orang yang berilmu, dengan mengamalkan ilmunya, syaitan lebih susah mengganggunya dibandingkan 1000 ahli ibadah. Santriwan dan santriwati yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu ini semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'u bima 'allamtana wazidna ilma. Pada pekan yang lalu, pertemuan sesi yang kedua, kita mempelajari halul Arab qabla al-Islam. Kondisi Arab sebelum Islam. Ya'buduna al-asnam, yaqtuluna auladahum, yudfanuna banatihim, yuharribuna ba'dhum ba'dha, wa ghairu zalik. Setelah tahu kondisi Islam, kondisi Arab sebelum Islam, maka fungsi Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam islah, untuk memperbaiki kondisi jahiliyah itu.
Maka dengan turunnya Islam ini perlu yang namanya pengorbanan dakwah. Untuk menyampaikan risalah Islam ini perlu penyampaian tabligh, dakwah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjuangan dakwahnya dengan fase yang bertahap. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dakwatus sirriyan, dakwah sembunyi-sembunyi. Limaza dakwah sirriyan? Kenapa awal mula dakwah sirriyan? Karena posisi belum kuat. Ini salah satu strategi dakwah sirri, dakwah sembunyi-sembunyi. Karena belum semua orang mampu untuk menerima dakwah. Pada saat Rasulullah SAW dakwah, mengumpulkan keluarganya, dan semua keluarganya pun belum siap untuk menerima dakwah, terkhusus pamannya yang keras. Pertama, perhatikan, bada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'a'wa sirran. Kapan Rasulullah mulai dakwah? Rasulullah mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lamma nazzala alaih, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, tak kala itu ayat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu menggigil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'an tidak semudah menghafalkan surat Al-Fatihah. Pengorbanan yang begitu sangat kuat sampai menggigil. Menggigil, begitu sangat dahsyatnya penerimaan wahyu. Sampai-sampai beliau diselimuti oleh Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijatul Kubra. Pada saat itu Allah menurunkan wahyu. Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir. Qum, bangunlah dan berikan peringatan. Bangunlah, sampaikan risalah. Bangunlah, berikanlah dakwah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Karena sesungguhnya arsalnaka, kami mengutusmu sebagai bentuk syahidan, memberikan kabar gembira, wa nadhira, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang lalai. Qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Sebutlah, besarkan nama Allah dan bersihkanlah pakaian. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya? Dakwah sirri ini perlu pengorbanan. Dakwah sirri ini perlu pembekalan. Dakwah sirri ini perlu yang namanya kesungguhan. Baik memberikan peringatan dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baik secara zahir, ada kaitannya dengan manzor yang baik. Baju juga harus dibersihkan. Begitu juga warrujza fahjur wala tamnun tastaqsir wa lirabbika fasbir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus berjuang, bersabar atas apa yang dilakukan oleh orang
kafir Quraisy. Dakwah dengan dalil inilah, ini menunjukkan bahwa perjuangan Rasulullah SAW dimulai dengan mengumpulkan keluarga-keluarganya. Pada ahlul baiti, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keluarganya Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada keluarganya, fada'a ahlal bait. Poin yang kedua, Rasulullah mengajak keluarganya, wa may yasaqit bihi wa min asdiqaihi allazi ya'taqiduna sidqahu. Bagaimana responnya? Beliau mengajak siapa-siapa saja sih yasiq bihi, yang percaya kepadanya. Ini modal utama tuh percaya. Wa may yasiq bihi min asdiqaihi, keluarga-keluarganya yang terdekat, ya, teman-temannya yang baik, yang mempercayai selama ini. Karena modal utama dari dakwah Rasulullah itu adalah beliau di awal umur 40 tahun beliau sudah mendapatkan apa gelar Al-Amin. Di materi sebelumnya, ma ma'na Al-Amin? Apa sih makna Al-Amin? Al-Amin jami'ul khisalil sifatil mahmudah. Ternyata Al-Amin itu bukan hanya sekedar terpercaya atau dipercaya, tapi kumpulan beberapa sifat-sifat yang mahmudah, yang mulia. Wa huwa tawadu, rendah hati, wa huwa sidqu, jujur, wa huwa syaja'ah, memberani, wa ghairu, dan seterusnya. Wa may yasiq bihi min asdiqai, beliau mengajak teman-teman yang terdekat, alladzi ya'taqiduna sidqahu, yang dia meyakini kebenaran atau kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini modal utama dakwah sirri adalah memposisikan seorang dai sebagai orang yang terpercaya. Yang ketiga, fada'ahum ilal ibadatillahi wahdah. Apa misi beliau? Apa kemudian yang akan disampaikan Rasulullah SAW dalam dakwah ini? Fada'ahum ilal ibadatillahi wahdah. Beliau mengajak keluarganya, sahabatnya, orang yang terdekatnya untuk apa? Ibadatillahi wahdah. Menyembah kepada Allah satu-satunya, la khaliqan illallah, karena tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. La raziqan illallah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. La mahbuban illallah, tidak ada yang paling berhak kita cintai kecuali Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 24. La nafi'un wa la darun illallah, tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. La muhyi wa la mumit illallah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Fada'a ilallah ila ibadatillahi wahdah. Maka perjuangan Rasulullah berdakwah untuk memurnikan itu. Karena kita ketahui dalam sejarah bahwa banyak sekali berhala-berhala yang dijadikan sesembahan pada saat ketika Arab waktu itu. Maka Rasulullah berdakwah untuk memurnikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warafati bin nas, begitu juga mengajak dengan kasih sayang, ngalam lembut, wattihad wa tarkil harb. Begitu juga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabatnya ittihad, untuk bersatu, wala tatafarraqu,
dan untuk tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, bersatulah kalian dan jangan bercerai-berai. Wa tarkil harb. Begitu juga Rasulullah memerintahkan berdakwah untuk tarkil harbi, untuk menghilangkan, menjauhkan dari peperangan. Jelas ya? Jadi dakwah Rasulullah tauhid, salimul aqidah, ya, mengibadahkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa la yusyriku bihi syai'a, tidak mengenal kesyirikan, ya, tidak mengenal perdukunan, ya. Kemudian ra'fati bin nas, wattihad wa tarkil harb, dengan metode dakwah kasih sayang, ya, rahmat sesama manusia, dan bersatu menghindarkan ataupun menjauhi permusuhan. Ini dakwah prinsip Islam. Yang keempat, waqad bada'a bid-da'wati sirran, dan telah dimulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sih? Kenapa nggak langsung terang-terangan? Kenapa tidak langsung kemudian juga mempromosikan, ya, Islam pada kalangan itu? Kenapa? Khaufan min mufaja'atin nas bi amri lam ya'rifu wa lam yasma'u bihi. Dikhawatirkan respon dari manusia, dari kalangan Arab, ketika mereka mendengarkan suatu perkara yang mereka tidak mengetahuinya dan mereka belum mendengarnya sebelumnya. Maka wajar respon itu dikhawatirkan, kemudian ada pergolakan, kemudian penolakan, sehingga perlu yang namanya, ya, dakwah sirri ini. Para mustami'in dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya adalah dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita lihat mata bada'atis sirran, dakwah sirran. Kapankah dimulai dakwah ini sembunyi-sembunyi? Ya, jawabannya, ya, di poin pertama, tak kala turun ayat Allah Subhanahu wa taala perintah untuk berdakwah, surat Al-Muzammil dan Mudassir. Manillazi da'ahum sirran, siapa saja ke orang-orang yang diserukan untuk dakwah sembunyi-sembunyi? Ya, poin yang kedua, ahlul baitih wa asdiqaih wa aqrabihi, ya, keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan bagi orang-orang yang terdekat denganmu. Kemudian sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Ila ayyu syai'in da'ahum, untuk apa, ya? Kemudian untuk apa mereka berdakwah? Dakwah ini membawa apa? Da'ahum li'ibadatillah, berdakwah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Limaza bada'a bid-da'wah sirran, kenapa dakwah enggak terang-terangan langsung, tapi perlu proses sirran? Khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi. Khawatir kalau ada pergejolakan, kemudian pertikaian dengan informasi yang mereka belum pernah mengetahuinya dan belum pernah mendengarnya, sehingga perlu tadarruj, tahapan proses dari sirran. Baru ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan dakwah jahran dan masyarakat sudah paham, maka ketika itulah proses kesuksesan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Istahid wala tatakasal, ya, bersemangat, janganlah kalian malas. Uluwil himmah, harus semangat yang tinggi walaupun daring seperti ini. Ketika kalian hadirkan pikiran kalian, hadirkan fisik kalian, hadirkan ruhiyah kalian, hadirkan jiwa kalian, maka insya Allah semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, ya, dengan senantiasa taat kepada Allah, dengan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah, dan semoga
kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk senantiasa ya menolong agama Allah dengan berdakwah, baik terang-terangan ya, baik sembunyi, ataupun semoga Allah senantiasa meridhoi kita baik di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.